Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tema 7 mengenai benda, hewan, dan tanaman sekitarku. Masih sama seperti kemarin, kita akan belajar pada subtema 3 mengenai tanaman di sekitarku, dan kita sudah masuk pada pembelajaran 6. Nah, soleh-soleha, kita akan belajar pembelajaran 6 pada halaman 124 sampai dengan 127. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 6 itu adalah merawat tanaman, kemudian menulis pujian, dan menghitung penjumlahan. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu membaca teks merawat tanaman. Coba soleh-soleha masih ingat kan pengalaman Mira yang sedang membantu ibunya memasak di dapur? Mira selain gemar memasak, Mira dan ibunya juga gemar berkebun. Perhatikan gambar di samping ini soleh-soleha. Mira dan ibunya senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng dan botol minuman bekas. Mira dan ibunya menyusun pot-pot tersebut dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Setiap hari, ibu dan Mira merawat kebun sayurannya. Sayuran menjadi tumbuh subur dan hijau. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Soleh-soleha, setelah kita membaca teks merawat tanaman, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang barusan kita baca. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Untuk yang pertama, apa yang sedang dilakukan oleh Mira dan ibunya? Jawabannya yaitu mereka sedang berkebun. Mereka sedang berkebun menanam sayuran. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana cara Mira dan ibunya agar kebun sayurnya terlihat rapi? Nah, caranya mereka menanam sayuran dalam pot, kemudian menyusun pot-pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Itulah cara mereka menanam sayuran agar sayuran tersebut terlihat rapi. Nah, soleh-soleha, setelah selesai kita membaca teks pengalaman Mira dan ibunya sedang berkebun, kemudian kita juga sudah bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Sekarang, Miss Willa tugaskan kepada soleh-soleha untuk menuliskan ungkapan pujian untuk Mira dan ibunya pada kolom yang tersedia. Nah, di sini ada kotak pada halaman 125 dan halaman 126. Pujian untuk Mira dan juga pujian untuk Ibu Mira. Soleh-soleha, bagaimana? Apakah soleh-soleha merasa kesulitan dalam membuat kalimat pujian? Tidak ya, semuanya pasti sudah bisa. Miss Yula ingatkan sekali lagi, kalimat pujian itu kalimat yang menyatakan hal baik tentang seseorang yang kita ungkapkan dengan tulus dan juga sejujurnya. Nah, setelah kita sudah bisa membuat kalimat pujian, sekarang kita akan mencoba menghitung penjumlahan berdasarkan cerita. Pasar tempat orang menjual bunga disebut pasar bunga, sedangkan pasar tempat orang-orang menjual buah disebut pasar buah. Di pasar buah ada banyak pedagang yang menjual aneka buah. Coba sekarang simaklah cerita pedagang buah di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, soleh-soleha, pada halaman 127 di sini ada 2 pertanyaan. Untuk soal nomor 1, pedagang A memiliki 42 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 8 buah, lebih banyak dari pedagang A. Sedang berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Untuk soal nomor 2, Lani memiliki 15 tangkai bunga matahari. Dayu memiliki bunga matahari 14 tangkai lebih banyak dari Lani.
Berapa banyak bunga matahari yang dimiliki oleh Dayu? Mari teman-teman kita sama-sama mengerjakan soal cerita yang barusan Miss Yula bacakan. Nah, di sini Miss Wilda sudah memberikan contoh untuk soal nomor 1. Tadi pedagang A memiliki 42 buah pepaya dan pedagang B memiliki 8 buah pepaya lebih banyak daripada pedagang A. Pertanyaannya, berapa jumlah buah pepaya yang dimiliki oleh pedagang B? Di sini kita akan menjumlahkan menggunakan penjumlahan susun. 42 kita tambah 8 sama dengan berapa ya? Nah, kita tulis dulu ya. 42. Nah, 42 ini mempunyai nilai tempat puluhan dan juga satuan. 42 ditambah 8. Nah, karena 8 ini hanya memiliki tempat satuan, maka kita tulis di bawah yang memiliki nilai satuan, yaitu di bawah 2. 42 ditambah 8. Sama seperti kemarin yang kita hitung terlebih dahulu, yaitu yang memiliki nilai satuan, yaitu 2 dan 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, untuk 10 ini yang kita tulis di bawah 8 itu hanya memiliki nilai satuan. 10 yang mempunyai nilai tempat satuan yaitu adalah bilangan 0. Nah, sekarang kita tulis 0. Untuk satunya yang mempunyai nilai puluhan, kita simpan di atas 4. Kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi 42 ditambah 8 sama dengan 50. Nah, kita sudah tahu jawaban yang dimiliki pedagang B yaitu 50 buah pepaya. Nah, soleh-soleha, untuk soal nomor 2 silakan soleh-soleha kerjakan ya. Caranya masih sama seperti ini, kita jumlahkan. Berarti 15 ditambah 14. Selamat mencoba. Oke, untuk tugas selanjutnya, Miss Wilda ingatkan lagi, soleh-soleha hari ini yaitu mengerjakan soal ayo menulis pada halaman 125 dan halaman 126, yaitu menulis ungkapan pujian untuk Mira dan Ibu Mira. Kemudian tugas selanjutnya soleh-soleha mengerjakan ayo mencoba pada halaman 127 menjawab soal cerita pada nomor 2. Selanjutnya, soleh-soleha mengerjakan soal latihan akhir subtema 3 halaman 129 dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Alhamdulillah soleh-soleha, materi hari ini sudah selesai Miss Yula jelaskan. Semoga materi yang sudah Miss Yula jelaskan dapat difahami oleh soleh-soleha dengan mudah. Tetap semangat belajarnya ya, dan terima kasih kepada soleh-soleha yang sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Yula dengan baik. Soleh-soleha, Miss Yula akhiri. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.